warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah yang menghadirkan kita di majlis yang penuh berkah, majlis ilmu, majlis Imam Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan guru-guru kita diberikan keberkahan, kesehatan, afiat, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdul Rahman dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi dan para masyayikh, para habaib, para kiai, para asatidzah diberikan afiat, keberkahan insyaallah berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dibahas tadi di majelis tentang penyakit hati yang namanya kibir, yang namanya kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling merendah. Tahu gak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pandangannya lebih banyak ke bawah daripada ke atas, lebih banyak memandang ke bumi daripada memandang ke langit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan waktu peristiwa Fatah Mekah, waktu masuk ke kota Mekah membawa kemenangan setelah dulu hijrah dalam keadaan diusir dan ingin dibunuh, kemudian diperangi selama bertahun-tahun, kemudian Rasulullah kembali ke Mekah membawa kemenangan, berhasil memerdekakan kota Mekah, menjadi penguasa terhadap Jaziratul Arab. Maka Rasulullah SAW naik di atas kendaraannya, bukan sambil tolak pinggang, bukan sambil membusungkan dada. Beliau menunduk dengan tawadhu hingga disifatkan oleh sahabat janggutnya Nabi Muhammad hampir-hampir bersentuhan dengan kepala hewan yang beliau tunggangi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang kepada para penduduk Mekah musyrikin yang dulu menteror, mengganggu, mencaci, menindas beliau dan memerangi dan membantai para sahabatnya, Nabi bilang kepada mereka, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum, menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Maka mereka semuanya bilang, anta akhun karim ibnu akhin karim, engkau saudara kami yang dermawan, yang mulia, yang terhormat, putra dari saudara kami yang mulia, yang baik hati. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Setelah dulu dicaci tukang sihir, dicaci orang gila, dicaci dengan tuduhan macam-macam, sekarang dibilang saudara yang mulia, putra orang yang mulia. Maka Rasulullah tersenyum dan berkata, idhabu fa antum tulaqa, kalian merdeka semuanya, kalian bebas semuanya, gak diganggu, diberikan kemerdekaan dan kebebasan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama itu semua Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tawadhu, beliau merendah. Merendah bukan berarti rendah. Sesungguhnya orang yang merendah, man tawadhu rafa'ahu Allah, wa man takabbar wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendah, rendah hati, maka dia diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang takabur, menyombongkan diri, maka dia dihinakan oleh Allah Ta'ala. Tahu gak, syaitan atau iblis, dia itu dosanya satu, sombong. Begitu sombongnya kepada satu orang, cuma kepada Nabi Adam, tapi dilaknat sampai yaumil qiyamah, diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit, dari barisan para malaikat, diusir dari rahmatnya Allah, dikutuk. Penyakitnya cuma satu, sombong. Berawal itu dari kesombongan, cuma satu, sombong. Dan sombongnya cuma kepada Nabi Adam doang. Nah, kita sekarang punya penyakit berapa? Penyakit hati kita. Ada sombong, ada ujub, ada kibir, ada riya, ada macam-macam. Udah gitu sombongnya bukan sama satu orang. Nganggap diri kita di dunia kayaknya paling mulia kita doang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana? Apa jangan-jangan kita lebih bobrok dari setan? Apa jangan-jangan kita lebih busuk dari setan? Waliyadzubillah min dzalik. Tahu enggak sombong itu apa? Sombong itu nganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Uwais Al-Qarni. Waktu dia cari makanan di tong sampah, digonggong sama anjing, dia bilang, antakul mimma yali, ana akul mimma yalini. Kamu makan bagian kamu wahai anjing, saya makan bagian saya. Saya enggak bilang kalau saya lebih mulia dari anjing. Masalah siapa yang lebih mulia nanti hari kiamat. In justu sirat fa ana khairun mink wa illa fa anta khairun minni. Kalau saya lolos melewati sirat, jembatan masuk surga, maka saya berarti lebih mulia dari anjing. Kalau saya gagal masuk surga, kejeblos masuk dalam neraka, berarti anjing lebih mulia dari saya. Masya Allah. Ada tawadhu. Nabi Muhammad SAW beliau bilang, innama ana abd
Akul kama yakulul abad, ajlis kama yajlisul abad. Aku ini adalah budak, hamba, pelayan. Aku makan seperti makannya seorang budak dan pelayan. Aku duduk seperti duduknya seorang budak dan pelayan. Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim yang wafat sekitar 450 tahun yang lalu, itu beliau itu di akhir hayatnya itu sampai akhir hayatnya, di masa hidupnya sampai akhir hayatnya tidak duduk, mau di hadapan orang yang sepantar ataupun di hadapan murid-muridnya, beliau tidak terlihat duduk, melainkan duduknya seperti duduknya orang tasyahud akhir. Ditanya, ya Syekh, wahai guru besar, wahai guru kami, engkau udah sepuh, duduklah bersila yang enak. Udahlah, hadza jalsatul abd baina yaday maulah. Ini duduknya seorang budak, seorang pelayan di hadapan majikannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pelayan Allah atau bukan? Kita budaknya Allah atau bukan? Kita abdinya Allah atau bukan? Itu disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kafani izzan an takuna li rabba, kafani fakhran an akuna laka abda. Cukup bagiku sebuah kemuliaan bahwasanya engkau adalah majikanku dan Tuhanku. Cukup bagiku sebagai suatu kebanggaan aku adalah budakmu dan pelayanmu, abdinya Allah, hambanya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita pengabdian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling girang dengan pujian Allah. Di dalam Al-Quran ada banyak pujian Allah. Allah bilang dalam Al-Quran memuji Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Banyaklah pujian buat Rasulullah. Tapi di antara pujian, sebutan, panggilan yang paling disebut oleh Nabi Muhammad ketika diaku dan dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan hamba, abdinya Allah, hambanya Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, sang hamba, yakni Nabi Muhammad. Wa annahu lamma qama abadullah, ketika berdiri sang hamba, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sampai beliau tuh memuji dengan salawat abdiyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari sebuah hadis yang meriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan sekelompok malaikat, termasuk generasi awal malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang mana malaikat ini sejak diciptakan dalam kondisi mereka semuanya bersujud untuk Allah. Yang satu lagi sekelompok malaikat yang jumlah banyak diciptakan dalam keadaan rukuk untuk Allah sejak diciptakan. Yang lagi sekelompok malaikat sejak diciptakan dalam keadaan berdiri sholat ibadah untuk Allah, gak beranjak dari posisinya melainkan hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, di pemandangan hari kiamat, baru masing-masing beranjak dari posisinya dan berkata, subhanaka ya Rabb, maha suci, maha hebat, maha agung engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kami masih belum bisa beribadat, mengabdi kepada engkau sebenar-benarnya pengabdian. Loh, jutaan tahun mereka sujud, rukuk, berdiri, gak beranjak dari posisinya, dibilang kami belum mengabdi dengan sebenar-benarnya pengabdian. Itu malaikatnya Allah Ta'ala. Terus bahkan mereka bilang, jangankan pengabdian, wala arafna haqqa ma'rifatik, dan kami masih belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Nah, kita baru 2 hari sholat jamaah udah nganggap orang paling ahli ibadat di kampung. Ya, baru tahajud 15 menit begitu seminggu kita lakoni, nganggap kita orang udah wali. Wah, saya udah jadi wali nih, begini wali kali. Nah, dia bilang tadi. Nah, itu Al-Habib Ali bilang Allahumma shalli wa sallim bi ajma'i shalawat wa bi azka shalawat wa ajma'iha ala hadzal 'abd alladhi waffa bi haqqil 'ubudiyyah wa baraza fiha fi khil'atil kamal wa qama bi haqqil rububiyyati fi mawadinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi qayatul iqbal. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam yang sempurna kepada sang hamba ini yang telah menunaikan pengabdian yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu betul-betul menjalankan hak pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkat Rasulullah Allah berikan berkah, Allah anugerahkan kita tawadhu. Itu
Tuan Habib Abdullah Haddad bilang saya ziarah kepada guru saya Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Saya kagum kepada tawadhu'nya. Saya minta kepada Allah agar Allah berikan saya rezeki berupa tawadhu' seperti tawadhu'nya Sahibul Ratib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Mudah-mudahan kita dapat tawadhu'nya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, dapat tawadhu'nya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, dapat tawadhu'nya para aulia, para salihin. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tawadhu yang luhur, yang agung yang Allah taala bagikan di majlis-majlis zikir dan majlis-majlis maulid. Insyaallah kita kebagian sifat luhur tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.